ini ya oxidation stage dan sebagainya. Ya. Nah, kegiatan pengolahan air ini juga akan menghasilkan lumpur, ya kan? Pengolahan biologis kan menghasilkan lumpur ya. Nah, lumpurnya ini kemudian bisa dikembalikan ke tangki in-house tank, kemudian diperam dengan padatan di-digest bersama dengan padatan septic tank, atau dimasukkan ke digester lagi, ya. Nah, itu langsung dikeringkan ya di flat drying bed ataupun unit pengering lumpur ya. Oke, kualitas lumpur tinja. Nah, ini desain kriteria kalau kita waktu mendesain ya. Timbulan lumpur tinja itu secara teori itu dianggap 0, liter per orang per hari. Ya, ini lumpur tinja ya, cairan dan endapan. Ini yang masuk ke dalam septic tank ya. Nah, nanti dianggap sama dengan yang masuk ke dalam IPLT ya. Itu 0,5 liter per orang per hari. Nah, misalnya satu rumah itu 4 orang, ya berarti per hari itu 2 liter. Ya, 2 liter. Kemudian apa? Nanti kita bisa hitung ya, nanti bisa dihitung kenapa nanti harus dikuras setiap 3 tahun ya, 2 sampai 3 tahun. Itu karena perhitungan ini nanti ya. Nah, dasarnya timbulannya adalah 0,5 liter per orang per hari. Nah, kemudian BOD-nya adalah 5.000, total solidnya 40.000, ya total volatile solidnya 2.500 dan total suspended solidnya 5.000 mg per liter. Ya, ini desain kriterianya ya. Nah, septic tank ya itu hanya bisa menurunkan sekitar 70-80%. Nah, kalau BOD-nya itu direduksi 80%, maka effluentnya ya tinggal berapa? 1.000 ya. Ya, 1.000 mg per liter. Nah, 1.000 mg per liter ini nggak boleh dibuang langsung ke badan air karena mencemari. Karena itu perlu diolah ya. Perlu diolah di unit IPLT. Padatan juga demikian ya, 15.000. Nah, TSS 15.000 kalau dia bisa mampu septic tanknya bagus, dia bisa menurunkan sampai 60%. Nah, 60% dari 15.000, 40% ya, sisanya 40% ya, 40% dari 15.000 kan masih ribuan juga gitu ya. Karena itu septic tank itu harus diolah ya, lumpurnya harus diambil. Nah, inilah tangki Imhoff ya, tangki Imhoff. Dulu banyak dipakai di Indonesia, tapi sekarang sudah jarang. Ya, bahkan petunjuk atau pedoman desain IPLT yang dari PUPR itu sudah menggunakan SSC, tidak menggunakan tangki Imhoff lagi. Ya, tapi di beberapa tempat masih ada kan, ya tangki Imhoff. Tangki Imhoff itu mirip ya tangki pengendap gitu ya. Gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah di sebelah kiri ini adalah masukan daripada truk gitu ya, dari truk masuk ke dalam inlet chamber, kemudian masuk ke dalam pipa ini dan masuk ke sini ya. Nah, di sini kemudian dia jatuh sebagai proses pengendapan. Ya, ini seperti inilah di sini. Mengendap, padatannya turun ke bawah, lumpurnya turun ke bawah. Kemudian airnya nanti diambil di bagian atas. Ya, airnya di bagian sini diambil ya, ini. Nanti melimpah ini melimpah. Ya, Anda lihat. Kemudian ini melimpah. Nah, karena ada masa tinggal di sini, maka akan terjadi proses biologis di sini. Ya, di sini ada proses biologis. Nah, indikasinya apa? Yaitu timbulnya gas. Nah, septic tank itu kan umumnya anaerobik ya, atau anoksik anaerobik gitu ya. Nah, begitu masuk ke sini, itu proses anaerobiknya masih berjalan ya,
sehingga kemungkinan besar akan timbul gas-gas ya sebagai hasil proses anaerobik. Nah, ini biasanya keluar gasnya di sini ya, dan bau biasanya. Nah, bau ini, tangki in-house ini akan menimbulkan masalah lalat ya, insek dan roden. Nah, insek dan roden. Nah, dalam perkembangannya kemudian tangki in-house ini ditutup ya, ditutup kemudian ada saluran udaranya gitu ya untuk mengeluarkan gas-gasnya itu. Ya, jadi pakai apa tutupan gitu, pakai apa ya? Tertutup lah. Ya bukan ditutup ya, tapi tertutup gitu ya supaya insek ya dan roden tidak masuk. Nah, dalam perkembangannya tangki in-house ini ya kelengkapan tangki in-house. Nah, banyak tangki in-house itu dulu dibangun untuk anu ya pengolahan limbah, air limbah rumah sakit itu banyak sekali. Ya. Nah, ide itu kemudian dibawa ke mendesain SSC ya dengan cara anaerobik. Tapi saat ini ya Innov ini sudah jarang dibangun lagi ya. Yang dibangun adalah menggunakan sistem kolam SSC ya, solid separation chamber. Nah, ini adalah kelengkapan atau fasilitas dalam tangki Innov ya yang perlu kita perhatikan dan kita apa ya menjadi sasaran kita untuk melaksanakan operasi dan maintenance ya. Ya, di sini ada apa maintenance ya, ya terutama di bagian area misalnya bagian masukannya ya, ruang ruang kotak penerima lumpur di mana ini turun dari apa dikeluarkan dari truk tangki yang masuk ke ruang kotak penerima lumpur ini, ya. Terus yang berikutnya adalah saluran pengumpul aliran keluar ini. Ini juga penting ya yang di bagian mana? Maaf ini sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, ini perlu diperhatikan supaya air itu lancar keluarnya dan masuk ke dalam unit berikutnya. Ini ada kriteria desain untuk menghitung zona sedimentasi di tangki in-house ya. Kecepatan aliran horizontalnya atau VO ya, itu 1 cm per detik. Beban permukaannya tidak boleh lebih daripada 30 meter kubik per hari, meter persegi per hari. Dengan waktu detensi minimal 1,5 jam. Dan waktu detensi 1,5 jam dan apa namanya surface loading rate-nya kurang daripada 30, maka didapatkan efisiensi TSS 40-60% dan konsentrasi BOD sekitar 30-40%. Ya, jauh lebih rendah daripada pernyataan saya sebelumnya ya. Jadi pakai Innoveng itu air limbah apa namanya tinja tadi itu, ya lumpur tinja tadi itu hanya berkurang 40-60% TSS-nya, ya. Banyak ya. Jadi apa namanya harus diikuti dengan pengolahan lumpur lanjutan atau pengolahan air lanjutan. Ini dibaca sendiri ya. Permukaan zona sedimentasi harus bersih dari buih dan kotoran mengambang ya, jadi harus dibersihkan. Kemudian lumpurnya di bagian bawah itu ya, di bagian bawah yang mengendap di bagian bawah ini mengendap ya turun ke bagian bawah. Nah ini lumpurnya ini itu kalau diambil disedot ya, yang disedot itu eh, termasuk lumpur yang matang ataupun sudah ini ya sudah apa stabil gitu ya, itu karakteristiknya kadar airnya 88-92%. Kemudian volatil acidnya itu 20 miligram per liter ya, volatil acidnya ya.
PF PFA ya. Nah, PFA, volatile aspen lumpur itu. Ya, kemudian lumpur warna hitam ya, berbau ter, kental dan mudah meresap. Ya, ya, jadi biasanya waktu disedot itu kita bisa tahu oh ini matang gitu ya. Laju endapan lumpur, laju endapan lumpur ya ini itu ada 0,06 liter per orang per hari dalam waktu retensi 1 bulan. Ini untuk anu ya, untuk di mana? Untuk di apa namanya? Untuk di in-house tank, bukan di septic tank ya, yang di rumah. Kalau di rumah itu tadi itu 0,5 liter per hari. Kalau ini ya ini di in-house tank lain ya, 0,05 liter per orang per hari. Dan waktu retensinya 1 bulan. Jadi keberadaan lumpur di dalam tangki in-house tank itu 1 bulan jadinya. Ya, setiap pembuangan lumpur matang, pipa inlet dan distribusi harus digelontor atau dibersihkan ya. Ya, ya. Ini ada gambaran tentang tadi itu apa namanya Innostank ya Anda lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Nah salah satu alasan kenapa Innostank itu tidak terlalu banyak dipakai ya di Indonesia itu adalah kesulitan secara teknis untuk membuat ini ya bentuk seperti ini nih bentuk corong inletan ya. Nah, kalau bentuknya itu dari beton, sulit sekali untuk membentuknya. Biasanya kemudian ini diakali dengan menggunakan apa namanya, menggunakan plastik yang tebal atau pakai galva ya atau gitu ya. Nah, diakali seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang kalau bocor ya, kalau tidak rapi gitu ya garapannya ya menyebabkan prosesnya tidak berjalan dengan baik. Nah, itu air dari truk itu datang masuk ke dalam unit penerima lumpur, kemudian dialirkan ke dalam ini ya inhouse tank. Nah di sini ada proses begitu masuk ya ada proses pengendapan. Nah endapannya akan mengendap di sini, sedangkan airnya itu akan naik ke atas. Ya, airnya jernih Pak, belum tentu ya biasanya tidak begitu jernih ya. Selain itu ada proses aerobik di sini sehingga gas itu akan mendorong lumpur juga naik ke atas. Jadi hati-hati di sini. Ya, hati-hati. Kalau debit terlalu besar, nah, itu maka padatan yang harusnya mengendap malah naik ke atas. Ya, apalagi didorong oleh mikrogas yang timbul karena proses anaerobik di bagian bawah untuk lumpur-lumpur yang sudah dimasukkan lebih awal. Ya, ini ada dimasukkan kemudian ada proses pengendapan ya nanti ada proses pengendapan itu kan bikin proses pengendapan. Ini aliran airnya ke kanan, proses pengendapannya di sini. Misalnya begini. Ini berarti kita harus mendesain berapa panjangnya tangki in-house ini supaya bisa mendapatkan penyisian TSS sampai 60%. Ya. Nanti yang mudah mengendap akan mengendap di sini, yang kurang bisa, yang partikel yang kecil yang akan mengendap di sebelah sini. Atau kalau dia tidak mengendap ya ikut ke atas keluar. Ya, masuk ke dalam unit pengolahan biologis. Nah, lumpur ini ya itu bisa dimasukkan pada tangki digester lumpur ya atau ada yang kemudian itu di filter press gitu ya dikeluarkan kadar airnya ya, kemudian lumpurnya dikasih kapur gitu ya untuk mengeluarkan air kemudian bisa dipres kemudian membuat lumpur menjadi stabil ya mikrobanya biomasnya yang keluar yang ada di lumpurnya akan mati kalau dikasih kaporit ya. Nah, kemudian dikeringkan
setelah dipres, dikeluarkan airnya, kemudian dikeringkan menggunakan sinar matahari. Nah, jadinya tinggal tanah gitu ya. Nah, lumpurnya jadi tanah dan digunakan untuk tanah berbentuk. Ini kombinasi apa namanya? Kombinasi variasi daripada pemisah in-off, ada yang seperti ini ya di tengah, ada yang di bagian pinggir seperti ini. Ya. Ya, kalau udah masuk ke sini, nah ini kepadatannya nggak bisa keluar ya, jadi airnya saja yang bisa naik ke atas. Ya, yang ini contoh misalnya ya desain Innovatek. Ya, ini kedalamannya berapa ini? 9 meter. Ya, dalam banget ya 9 meter. 9 meter itu gedung hampir 3 lantai ya, 2,5 lantai gitu ya. Nah, kemudian lebarnya sekitar 5 meter. Ya, Anda lihat ini sekitar 5,4 ya, berarti 6 meter ya. 6 meter. Dan membuat ini ya, membuat ini. Nah, ini susah membuatnya sehingga membuat tidak banyak yang ahli membuat tangki in-house. Nah, itu menjadi faktor, salah satu faktor ya, in-house itu tidak banyak dipakai di Indonesia. Oke, ini dimensi ya, semakin besar penduduk yang dilayani, ya, misalnya melayani 100.000 orang, ya, kalikan 100.000 ya, 100.000 orang, 200.000 orang atau 300.000 orang, 100.000 orang itu kira-kira berapa kakak dibagi 5 berarti 20.000 orang ya. 20.000 kakak, 20.000 kakak itu satu kabupaten. Ya, nanti berapa kecamatan. Kalau di Surabaya, ya jangan pakai yang 10.000 orang, tapi tiga yang lebih besar lagi ya. Hmm. Indofood-nya bisa pakai 1 unit atau 2 unit tergantung pada kapasitas pelayanannya. Kemudian berapa apa ininya dimensi panjang lebar dan kedalaman, berapa zona lumpurnya, ya, dan jumlah lumpur yang ditimbulkan oleh Indofood ya. Jumlah lumpur terbuang itu ya berapa lumpur yang mengendap di sini ya. Sorry. Mengendap di sini ya. Ya, atau berapa besar timbulan lumpurnya. Nah, ini tinggal masukkan ya, satuannya meter kubik per hari ya. Meter kubik per hari. Jadi kalau disimpan itu selama 1 bulan, berarti ini dikalikan 30 ya. 130 berarti 6 kalikan 30 hari. 6 kubik misalnya, 6 kubik kalikan 30 hari. Kenapa kok 30 hari? Karena masa peramnya itu kira-kira 1 bulan ya, waktu retensinya 1 bulan. Nah, ini apa namanya? Kira-kira sehari atau sebulan ya 100 kubik ya, ya, untuk lumpur yang perlu diolah. Ini dimensinya. Nah, kemudian airnya tadi, air yang kita pisahkan di in-house itu, nanti in-house ini akan keluar airnya ya. Di sini keluar, sorry, ini airnya di sini yang bebas atau kurang TSS atau kurang BOD-nya. Nah, ini harus diolah ya, nggak boleh langsung di badan air, dibuang ke badan air, diolah dulu secara biologis. Kalau lahannya banyak, lahan yang tersedia itu tidak banyak dan apa namanya, masuk dalam perhitungan desain, maka air air keluaran daripada Innovet ini diolah menggunakan kolam-kolam ya. Ya, tentunya yang pertama di depan adalah kolam anaerobik ya, aerobik. Nah, ini ya, bentuknya seperti ini ya. Lihat catatan minggu lalu juga ya. Nah, biasanya ada pipa masuk ya ke kolam anaerobik, kemudian masuk ke apa namanya sistem kontrol ya, untuk masukkan airnya. Kemudian ada kalau dia pakai perkerasan dinding, maka itu juga perlu dikontrol. Ya ada retak,
ada sobekan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, yang membuat kita harus mencegah terjadinya kebocoran. Ada pencemaran yang tanah ataupun pencemaran kawasan sekitar karena bocoran tadi. Kemudian efluennya ya, ini efluennya atau pintu aliran keluar daripada kolam anaerobik. Ini adalah secara teknis ya, permukaan kolam harus tertutup buih. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa harus tertutup buih ya. Soalnya buihnya belum tentu keluar ya, belum tentu keluar. Ya, buih itu keluar kalau emang ada apa namanya proses biologis dan apa namanya proses pembentukan gas ya, dan itu keluar dari tangki in-house. Nah, kalau menggunakan SSC ya untuk pemisahan lumpurnya maka nggak ada buih ya. Jadi ini agak agak ini ya agak agak nggak pas gitu ya. Ya. Kemudian beban BUD volumetriknya antara 60 sampai 100 gram BUD per meter kubik per hari. Ya, dengan efisiensi pengolahan BUD, pemisahan BUD-nya cuma 50%. Ya. Dan kalau masih ingat kemarin kolam anaerobik, kolam fakultatif, kolam maturasi itu dibedakan dari kedalamannya saja. Kalau kolam anaerobik itu cukup dalam, biasanya 4 sampai 5 meter, 3 sampai 4, 3 sampai 5 meter lah. Ya, yang menjamin terjadi proses anaerobik ya, tidak ada sinar matahari atau sinar matahari nggak mencapai dasar, kemudian tidak ada sirkulasi O2 ya, sehingga eh, di bagian bawah itu ada proses anaerobik pada lumpur yang mengendap. Nah, lumpur ini terdehidrasi secara anaerobik, maka pada suatu masa lumpur ini harus dibuang. Ya, maka lumpur harus kuras secara pemompaan secara berkala ya. Nah, ini kemarin di materi sebelumnya juga kita tahu proses anaerobik itu tergantung pada suhu dan waktu retensi ya. Efisiensinya makin bagus kalau temperaturnya makin tinggi ya. Ini Anda lihat ya, temperaturnya makin tinggi, efisiensinya makin tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia temperatur air di dalam tanah ya atau di bawah permukaan tanah kan kan kolam anaerobik itu anu ya apa namanya dipengaruhi oleh suhu air tanah di sekitarnya. Ya, itu kalau suhu air tanah di Indonesia itu sekitar sekitar ini ya 20 sampai 25 derajat Celcius, maka efisiensinya ya, antara 40 sampai 60%. Kalau di Arab bisa sampai 30, 35 ya. Efisiensi penyisiannya tentu lebih tinggi lagi. Ini apa desain kriteria kolam anaerobik ya Anda lihat kalau waktu detensinya sekian maka ininya kedalamannya 3,75 meter ya. Kemudian loading rate-nya 25 sampai 40 gram per meter persegi per hari. Konversi laju ininya konversinya itu sekian ya. Nah, ke dalam kolamnya antara 2,5 sampai 5 meter. Nah, terutama ini aplikasi untuk apa namanya kolam anaerobik dengan menghitung dengan cara Barnes ini itu terutama untuk air limbah dan konsentrasi sedang. Ya. Kemudian Mycroft Energy ini yang banyak dipakai ya di desain-desain apa namanya oleh konsultan-konsultan itu seperti ini ya. Waktu detensinya juga mirip antara 5 sampai 50 hari. Bebannya apa namanya? eh, agak beda sedikit ya. Kalau ini satuannya gram per meter persegi, dia pakai kilogram per hektar per hari ya. Ya. Kalau ini kemudian diubah ke meter persegi, kemudian diubah ke apa namanya ke persegi, kemudian diubah ke gram, itu
eee, ya sekitar segini juga ya, ya, atau sedikit lebih kecil gitu ya. Ini sedikit lebih kecil di sini lebih kecil, ya. Sedangkan laju konversi beban BOD-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan cara-caranya si Bernes ya. Kedalaman sama, ya untuk konsentrasi sedang. Demikian seterusnya ya, tergantung mana yang Anda pakai, tapi umumnya kita akan menggunakan, eee, energi Faraday. Setelah kolam anaerobik ya kolam fakultatif ya. Nah, fakultatif itu bagian atasnya prosesnya aerobik, di bagian tengahnya anoksik ya, di bagian dasar mungkin terjadi proses anaerobik. Ya, maka disebut kolam fakultatif. Ya. Di bagian atas karena ada sinar matahari dan angin maka oksigen lebih banyak masuk dan berada di sekitar bagian atas gitu ya di sini. Itu menjadi suplai oksigen bagi bakteri aerobik. Nah, di bawahnya itu, ya di bagian bawah sini, itu oksigen nggak bisa masuk kecuali kalau Anda pakai mekanik ya, tapi kalau menggunakan sinar matahari dan, apa namanya, angin-angin gitu, ini nggak akan masuk ke sini. Maka di sini akan terjadi proses denitrifikasi karena terjadi kekurangan oksigen, denitrifikasi, dan di bagian bawah itu terjadi proses anaerobik. Yang disebut fakultatif ya. Ini adalah fasilitas, yang masuk ke dalam, yang masuk ke dalam kelompok fakultatif dan, ini ya keluar. Umumnya itu kita pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai beton ya dindingnya ya, tapi harus dicek nggak ada bocoran, retak dan sebagainya. Kalau fakultatif itu, umumnya juga berwarna hijau karena algi akan tumbuh di situ. Kok bisa algi tumbuh di situ? Ya karena, di bagian atas permukaan kalau fakultatif biasanya itu kaya dengan oksigen, ya, dan algi sangat suka oksigen. Kemudian ada nutrien yang masih cukup tinggi dari para fakultatif, yang bisa menyokong atau menjadi bahan makanan dari algi, maka algi bisa tumbuh. Kemudian beban BOD, volumetriknya itu adalah 60 sampai 100 gram BOD per meter kubik per hari dan influennya diusahakan influen dari kolam fakultatif itu berarti efluen kolam anaerobik itu BOD-nya sudah di bawah 400 per liter, miligram per liter. Kalau masih tinggi bagaimana? Ya bisa, tapi efisiensi kolam fakultatifnya tidak seperti yang kita harapkan ya. Nah, kalau di bawah 400, sorry, ini di bawah 400 maka optimis efisiensi pemisahannya di atas 70%. Tapi kalau ini masih tinggi, yang ini masih tinggi, misalnya katakanlah masih 600, ya, gitu, maka efisiensi BOD-nya tidak bisa 70%, ya mungkin cuma 60 ataupun 55%. Ya. Yang terakhir adalah kolam maturasi, ya, ada yang ngomong kolam maturasi, ada yang algi, ya monggo saja ya. Nah, kolam maturasi ini adalah kolam yang digunakan eee, untuk membunuh ya, terutama untuk membunuh, apa namanya, bakteria apa patogen ya, dengan menggunakan sinar matahari. Ya, jadi cukup dangkal ya. Nah, sinar matahari banyak masuk sampai ke bagian bawah sehingga, apa, proses fotosintesa berhasil, ada bisa berjalan, kemudian ada O2 yang dihasilkan oleh, fotosintesa, ya kemudian pakai algi ya, jadi banyak alginya ini. Ini adalah fungsi dan, yang harus kita perhatikan, peralatan yang harus kita perhatikan. Nah, ini adalah syarat teknis untuk pengoperasian kolam maturasi. Ya, beban BOD volumetriknya kecil ya, karena memang, apa, BOD-nya sudah tereduksi di kolam anaerobik dan kolam fakultatif. Ya, jadi dia kecil.
40-60 gram BOD per meter kubik per hari. Karena yang masuk kecil, harapan untuk melakukan degradasi BOD bisa sampai 70%. Nah, kalau ininya naik gimana? Ya masuk 100 gitu ya, berarti efisiensinya pasti tidak akan 70 ya. Sekitar 68 sampai ya 68 lah gitu ya. Kemudian E. coli-nya bisa sampai 90% hilang ya, karena apa? Karena total ini berdasarkan penurunan konsentrasi E. coli dari kolam-kolam sebelumnya ya. Jadi apa namanya? Secara kumulatif itu bisa menghilangkan sampai 95%. 95% dari 5.000 misalnya itu ya berapa? 5.000 kali tadi 90 dengan 5% ya. Jadi tinggal 250. Nah, E. coli-nya 250 ya itu sudah oke ya. Nah ini ya merencanakan dimensi kolam. Contohnya begini. Jadi Anda lihat ya, kalau ini melayani 20.000 penduduk, maka desain kolamnya seperti ini ya. Kalau pertukaran bagaimana Pak? Ya mungkin 300.000 orang gitu ya di sini. Ya maka kolam-kolamnya itu di apa namanya? Sudah dibuat desain ya. Contohnya tentang sirkulasi proses dan pengolahan biologis sebelum kita lanjut ke pengolahan lumpurnya ya dari hasil SSC ataupun lumpur-lumpur yang timbul dari pengolahan biologis. Pertanyaan. Oke, kita teruskan. Nah, unit pengering lumpur. Nah, ini unit pengering lumpur atau SDB atau sludge dewatering bed ya. Jadi unit pengering apa namanya? Unit pengering lumpur. Ini memanfaatkan sinar matahari dan ada proses penyaringan ya. Jadi lumpur yang berasal dari apa namanya? Lumpur yang berasal dari SSC atau InHof tadi itu ya masuk ke sini. Kemudian apa namanya? Terjadi proses pengeringan. Tapi selain pengeringan di bagian atas, terjadi pengeluaran air di bagian bawah. Ya, jadi yang ini seperti filter gitu ya. Nah, lapisan lumpurnya dijaga 30 cm ini ya, 30 cm. Lihat ada 30 cm saja lapisan lumpur yang masuk sini. Kemudian di bawah lumpur ini ada pasir. Kemudian ada gravel, ya, terus yang kecil, habis itu gravel yang besar sehingga ada proses seperti filtrasi gitu ya. Nah, air air dari lumpur ini bisa dari mana saja ya mungkin juga lumpur tadi itu sebelum masuk ke SDB ini itu dicampur oleh lumpur yang berasal dari uh, final clarifier ataupun berasal dari lumpur-lumpur yang ada di kolam saturasi, kolam yang fakultatif, kolam maturasi. Itu mungkin ada kumpul di apa? Ada lumpurnya kemudian diolah bareng dengan lumpur di SSC. Ya. Nah, kemudian diendapkan di sini ya ada proses pengeringan lumpur yang atas nanti kering karena sinar matahari, yang bawah itu airnya keluar lewat proses filtrasi. Nah, air di sini ya ini ada airnya, terutama kalau ini masih basah gitu ya, dalam sehari, 2 hari, 3 hari, ya itu ada airnya ini. Ya, airnya ini masuk ke dalam unit pengolahan biologis, ya. Dikembalikan lagi ke unit pengolahan biologis. Oke. Nah, ini gambarnya, ya. Kotak-kotak ini. Nah, ngaturnya ini tergantung berapa jumlah lumpurnya ya. Nah, ini Anda lihat ya, yang di bagian sini itu masih basah gitu ya. Yang ini masih basah. Ya, masih basah. Kemudian ini sudah sebagian kering. Ya, ini masih ada yang bagian basah, masih ada bagian kering. Ini ada proses maintenance gitu ya. Nggak ada lumpurnya, lihat ini kosong. Nah, di bawahnya ini pasir.
Nah, pasir ini juga apa namanya, harus sering ditambahi ya. Karena kenapa? Biasanya setelah lumpur itu kering seperti ini, itu dicangkul ya. Nah, waktu nyangkul itu filternya tadi itu, pasir yang digunakan untuk filtrasi ini ya, sering hilang terangkut ya oleh cangkul dan masuk ke dalam lumpur yang kering tadi ini. Ya, lumpur yang kering hilang. Nah, harus diganti ini ya pasirnya ya. Makanya hati-hati ya. Tapi nggak bisa dihindari, pasti sering ganti pasir. Nah, itu yang menyebabkan SDB itu kemudian kurang terawat. Ya, SDB itu kurang terawat. Tapi kalau di pasirnya sudah hilang, kalau pasirnya sudah hilang, nggak usah pakai pasir, gitu ya. Ya, nggak usah pakai pasir. Nah, langsung ditumplekin dimasukkan pada lumpur, ya, lumpur yang basah ini. Terus berharap lumpur itu bisa kering seperti ini. Ya. Nah, begitu sudah kering kan dicampur lagi. Nah, sekarang karena pasirnya sudah habis, kemudian gravelnya yang habis. Ya, gravelnya habis ini nanti hilang, kecangkul, katut. Ya, ya. Terus lama-lama nggak ada pasir, nggak ada gravel, cuma ada lumpurnya. Sudah dikasih lumpur saja, ya, nggak udah pakai pasir, nggak usah pakai gravel. Ya, akibatnya apa? Tidak ada air yang keluar karena lumpur ini ya bukan seperti kalau harus disaring, kalau nggak ada saringannya ya airnya nggak keluar. Kalau airnya nggak keluar, proses pengeringan berjalan lebih lama. Ya, kalau berjalan sudah lebih lama, lama-lama seperti dibiarkan, akhirnya tumbuhlah rumput ya, seperti di IPLT Surabaya itu. Ya, ini jadi rumput, kadang-kadang ada bawang, ya, ada berambang, ya, ada pohon tomat. Loh, ada pohon tomat, ya lumpurnya ini banyak biji tomatnya, biji tomat, biji apa itu satu lagi, timun, ya, tumbuhlah dia sini ya. Nah, oke, ini adalah dimensi bak pengumpul ya, pengering lumpur ya, tergantung berapa tingkat pelayanannya tinggal dihitung saja berapa, kebutuhan drying bed-nya. Nah, ini gambar sketsa unit pengering lumpur. Nah, unit pengering lumpur itu bangun tadi seperti tadi, ya kan? Ya. Nah, kemudian nanti diisi berdasarkan ini misalnya hari Senin, nah ngisi ini. Hari Selasa ngisi sini. Hari Rabu, Selasa Rabu, Kamis, ya kan? Ya, Jumat, ya. Sabtu Minggu nggak ada, soalnya dianggap libur, ya. Pekerjaannya cuma masuk setengah shift. Tuh. Nah, nah ini ya. Nanti ini udah kering ya, udah kering. Kan nanti masih ada unit lagi di sini ya, ada unit lagi bawahnya ya. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga. Kalau musim hujan keringnya lama ya. Kalau musim kemarau keringnya cepat. Nah, bisa diisi lagi. Tapi kalau musim hujan ya, nah itu tantangan ya. Nah, yang sering terjadi supaya air hujan tidak masuk ke dalam unit pengering lumpur ya, unit pengering lumpurnya di atap. Ya, seperti tadi di Betoyoguchi itu ya. Nah, ini gambar unit pengering lumpurnya ya. Yang timpa atas ya, ini adalah yang tengah ini adalah pipa, gambar pipa tempat mengeluarkan air resapan dari apa namanya? Ini ya. Kemudian ada apa namanya? Ini nah, ini untuk masukkan masukkan lumpur lumpur basah gitu ya, lumpur influen gitu ya sampai menggenangi, udah kering ya dicangkul ya. Nah, ini tadi secara teknis ya untuk pengoperasian bak pengering lumpur. Nah, kadar air lumpur ya yang bisa dipanen ya dalam tanda istilah saya itu dipanen artinya dikeluarkan dari sudah kering itu ya. Kadar airnya 70 sampai 80%.
Ya. Kalau di gambar tadi itu kira-kira berapa persen ya? Sampai meletek-meletek ini. Meletek-meletek ini bisa sekitar 60 ya, 60% kadar airnya. Ya, karena di bagian bawah biasanya masih basah ya. Nah, kalau kering, agak kering lagi bisa 70 sampai 50%, itu boleh. Ya kayak pupuk. Kalau Anda lihat pupuk ya, beli pupuk gitu ya. Yang satu kantong berapa sari pupuk itu sekarang? 5.000 ya. Nah, itu kadar airnya sekitar 80% ya. Tebal lumpur kering di atas pasir itu 20 sampai 30%, tebal lumpur basah di atas pasir itu 30 sampai 40 sentimeter ya. Jadi waktu dimasukkan itu ketinggian basahnya itu 30 sampai 40 sentimeter, begitu sudah kering menjadi 20 sampai 30 sentimeter. Ya. Media pasir harus diganti secara berkala ya atau ditambahi gitu ya. Nah, ini pasirnya seperti ini kriterianya, ukurannya setengah mili. Ya, kemudian apa keseragamannya atau UF-nya ya, uniform uniform apa namanya faktornya itu 5, kemudian tebal pasirnya antara 15 sampai 22 cm dan waktu pengeringan 7 sampai 10 hari ya ini prosesnya. Ini gambarnya ya, supaya air ini kan lumpur basah ya. Kemudian ini pasir penyaringnya, kemudian ini kerikil, kemudian ini adalah pipa untuk mengeluarkan air hasil saringan lumpur tadi itu. Nah, airnya ini kolam kembali ke kolam apa? Anaerobik ya. Ini kolam anaerobik. Nah, ini adalah contoh ya dimensi sorry. Contoh ini ya, contoh rancangan ya pada IPLT ya. Nah, ini misalnya platformnya IPLT itu di atas tanah itu datumnya 0, 0 derajat 0 meter ya, maka platformnya itu 30 cm. Kemudian kolam anaerobiknya itu sama dengan platform, anaerobik 2-nya sama dengan platform ya. Kolam anaerobik 2 air masuk ke kolam fakultatif, kolam panturasi, terus pengering lumpur, kemudian badan airnya di bawah dari BLT-nya. Nah, kira-kira gimana? Nah, ini perhatikan ya, dibaca sendiri tentang pengoperasian bak pengering lumpur ya. Nah, pengering lumpur itu yang penting ini ya apa namanya? Harus eh, diisi anu bergantian ya. Nggak boleh diisi oh udah separuh kering kemudian diisi yang basah gitu nggak boleh ya. Jadi harus yang basah harus masuk ke unit kosong ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah pasir tadi. Ya, pasir tadi itu harus diperhatikan supaya tetap ada dalam bak pengering lumpur. Yang ketiga adalah masalah air yang masuk, air hujan yang masuk ya ke dalam bak ini, bak apa namanya, bak bak apa namanya, bak pengering lumpur. Nah ini air hujan ini kadang-kadang kemudian ya selain menggagalkan proses pengeringan, dia juga apa namanya, membuat air berkumpul ya di bak pengering tadi itu dan menyebabkan nanti pasir jadi buntu ya, pasir di bawahnya itu jadi buntu. Kenapa? Ya terjadi peningkatan atau pelarutan total solid ya. Ya, ini menyebabkan buntu. Makanya biasanya bak pengering lumpur ini sebaiknya ditutup ya, dikasih atap. Ini ada pertanyaan?
Pertanyaan? Oke, ini saya silakan.